Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang sehingga hari ini masih bisa bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, puasa dan ihsan, satu rangkaian kalimat yang merupakan puncak dari keberhasilan puasa. Mengapa saya katakan puasa dan ihsan adalah puncak dari keberhasilan puasa? Karena sesuai dengan ayat yang memerintahkan tentang puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan, mewajibkan puasa kepada kita supaya menjadi orang yang takwa. Kemudian di dalam hubungan seorang hamba terhadap Allah ada 3 komponen yang mesti terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah iman, Islam, dan ihsan. Maka puasa secara teoritis sudah melewati Islam dan iman dan Islam. Kenapa? Karena Islam sendiri merupakan syarat wajib puasa. Maka ketika kemudian orang melakukan puasa, tahapan Islam sudah dilalui. Begitu juga dengan iman. Orang yang melakukan puasa, maka secara otomatis dia percaya bahwa itu adalah perintah Allah, kewajiban syariat, maka dengan sendirinya puasa itu adalah real wujud perilakunya dari keyakinan bahwa puasa itu adalah perintah dari Allah. Nah, maka kemudian tinggal ihsannya sebagai unsur yang ketiga yang nanti akan membawa kepada tatakun. Kenapa? Sesuai dengan konsep ihsan melalui hadis panjang ketika malaikat Jibril menemui Kanjeng Nabi, lantas malaikat Jibril bertanya apa itu iman, apa itu Islam, yang terakhir apa itu ihsan. Kanjeng Nabi lihat hadisnya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika kamu menyembah kepada Allah, maka kamu seolah-olah melihatnya. Dan kalau tidak bisa, maka merasa Allah melihat kita. Maka konsep ihsan ini sejalan, sejalur, searah dengan konsep puasa yang di dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa dengan dilandasi iman dan hanya mengharap ridho pahala dari Allah, maka segala dosa yang telah lewat akan diampuni. Disinilah benang merah puasa dan ihsan nanti ketemu. Kenapa? Karena orang puasa ketika tidak dilandasi dengan ihsan, puasanya bisa jadi akan berhenti atau gagal di tengah jalan.
Bisa bayangkan seorang kepala rumah tangga di hadapan keluarga, di hadapan anak istri, bisa saja dia puasa, tapi ketika dia pergi atau dia sendiri tidak puasa. Atau seorang kepala lembaga, yayasan, perusahaan, atau kelompok apapun di hadapan karyawannya, di hadapan pegawainya dia puasa, tapi ketika masuk ruangan pribadi dia bisa makan minum tidak puasa. Maka disinilah letak ihsan. Ketika orang itu benar-benar puasa, maka dimanapun dia tidak akan membatalkan puasa, tidak akan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, karena merasa diawasi Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kemudian ketika puasa ini, madrasah pembelajaran puasa ini yang berlangsung dalam 1 bulan, yang di dalamnya ihsannya selalu diterapkan, selalu merasa diawasi oleh Allah itu diterapkan, hasil dari madrasah Ramadan yang selalu merasa diawasi oleh Allah dalam segala tindakan, ketika kemudian diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi benar-benar insan yang muttaqin sesuai dengan ayat Al-Quran pertama tadi, la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari dia akan selalu merasa diawasi Allah, ihsan. Maka kemudian yang akan menjadi tattaqun, menjadi muttaqin dengan puasanya adalah puasa yang dilandasi dengan ihsan, yang kemudian diejawantahkan dalam kehidupan setelah Ramadan, sehingga status profesi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa akan selalu disandang, karena takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukankah itu makna daripada takwa? Ketika puasa ini kemudian dijalankan dengan imanan wahtisaban, lantas kemudian diaplikasikan dalam sehari-hari, maka itulah kehidupan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.